Lantas bagaimana kondisi terkini di Iran dan apakah perang ini akan terus berlangsung? Sudah bergabung bersama kami melalui sambungan telepon juru bicara Kemenlu RI Rolian Syah Sumirat dan juga melalui sambungan virtual Ali Munhanif, Guru Besar Politik Timur Tengah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Langsung saja saya sapa Pak Roy, selamat malam. Pak Ali, selamat malam. Terima kasih atas waktunya. Selamat malam Mbak Ayu. Ya, selamat malam pemirsa semua. Baik, saya ke Pak Roy terlebih dahulu. Pak Roy, bisa mendengar suara saya, Pak Roy? Pak Roy, selamat malam. Mbak Ayu. Selamat malam, Mbak Ayu bisa dengar saya? Bisa terdengar Pak Roy. Pak Roy, jadi kabar terkini mengenai kedatangan WNI dari Iran 11 sudah sampai di Bandara Soekarno-Hatta, masih ada 18 lagi. 18 orang ini kira-kira akan sampai kapan di Jakarta, Pak? Jadi begini, seperti mungkin juga banyak yang sudah melihat barusan sekitar 15 menit yang lalu, sudah tiba 11 WNI yang dievakuasi dari Iran. Ini adalah gelombang pertama dari WNI yang mengikuti skema evakuasi yang disiapkan oleh pemerintah. Dan memang sebetulnya seyogianya hari ini masih ada beberapa orang lagi, harusnya ada 29 yang tiba hari ini. Namun karena memang ada masalah dengan jadwal pesawat terkait juga dengan ditutupnya udara di Qatar dan di daerah sekitarnya, jadi penerbangan sedang tertunda. Namun yang kami tahu sekarang sudah terschedule lagi, sehingga gelombang dari WNI yang akan tibanya pun akan segera bisa menyusul, saya tidak tahu apa mungkin di pagi hari atau siang besok. Dan jangan lupa juga bahwa selain itu kita pun sudah menjadwalkan untuk juga memulangkan seluruh WNI sekarang yang masih berada di Baku, Azerbaijan, untuk melalui rute yang sama atau beberapa rute yang berbeda. Internasional harusnya pada hari Kamis itu sebetulnya semua paling lambat sudah masuk di Indonesia. Baik, Pak Roy, jadi untuk 68 orang WNI lainnya estimasi akan datang di Indonesia paling lambat Kamis begitu ya, dengan rute yang sama dari Azerbaijan melalui Qatar Airways ya Pak ya? Seperti itu Pak? Ada juga yang melalui Turkish, ada juga melalui beberapa airlines lainnya. Jadi kita mencoba untuk mempercepat skema penerbangan dengan menerbangkan mereka tidak dalam satu grup, tapi yang penting agar cepat mereka bisa segera melalui beberapa airlines yang masih available. Yang penting adalah bahwa intinya pada prinsipnya kita mencoba untuk hadir dari pemerintah untuk membantu proses evakuasi ini dari sejak awal proses dilakukan hingga ketibaan di tanah air. Saya sendiri kebetulan memimpin proses evakuasi. Saya berada di perbatasan Iran-Azerbaijan pada tanggal 20-21 Juni yang lalu, sehingga saya mengikuti betul seluruh proses dari detik ke detiknya yang memakan waktu tidak kurang dari 24 jam. Seluruh proses itu dari sejak mulainya keberangkatan dari ibu kota Iran di Teheran hingga tiba di ibu kota Azerbaijan di Baku. Baik, oke, saya ke Pak Ali terlebih dahulu. Pak Ali, saya ingin pendapat Anda karena dinamika ini sangat kompleks dan juga sangat cepat. Baru beberapa jam Netanyahu dan Trump mengatakan gencatan senjata, tapi tiba-tiba Iran dan juga Israel kembali saling serang. Anda melihat bagaimana eskalasi perang di Timur Tengah seperti ini? Apakah memang sebenarnya bisa untuk melakukan gencatan senjata atau sebenarnya perang ini masih terbuka sangat lebar? Pak Ali, mohon maaf, sepertinya suaranya masih di-mute, Pak. Website-nya nggak jalan. Pak Ali. Sudah. Ya, sudah terdengar, Pak. Silahkan. Oke. Saya kira menyikapi krisis ini, eskalasi yang terjadi di antara Israel dan Amerika versus Iran harus kita sikapi secara hati-hati, tapi juga dengan seksama memantau perkembangan. Ya, pertama adalah bahwa sejauh menyangkut eskalasi secara penuh kekuatan tempur begitu ya, saya kira belum terjadi.
tetapi tampaknya konflik dan perang akan terus berlanjut. Meskipun secara sepihak Trump lalu kemudian juga Netanyahu berkeyakinan bahwa akan terjadi gencatan senjata, tetapi saya kira Trump lebih merespon dinamika internal masyarakat Amerika Serikat yang terus mengutuk serangan Trump tanpa seizin Kongres misalnya. Jadi ini lebih berupaya meredam kekuatan tekanan-tekanan domestiknya. Begitu juga Netanyahu, saya kira juga pernyataan perdamaian atau gencatan secara sepihak itu lebih dimaksudkan sebagai preteks lanjutan. Seandainya nanti Israel akan menyerang lagi, maka dia punya legitimasi secara moral internasional tentang serangan Iran yang masih berlanjut. Sementara Iran betul-betul dihadapkan pada satu situasi yang sangat rumit karena ternyata reaksi negara-negara Timur Tengah sendiri sangat begitu keras dan mengutuk serangan Iran terhadap pangkalan Amerika Serikat di Qatar, dan itu di luar dugaan meskipun sebenarnya serangan itu hanya disampaikan secara simbolis gitu ya, bahwa Iran masih berlanjut dan masih kuat gak merespon terhadap serangan-serangan yang dilakukan oleh baik Israel maupun Amerika Serikat. Itu saya kira, Mbak. Saya kira eskalasi akan terus berlanjut. Dan terima kasih pada Kemenlu untuk mengambil tindakan yang preventif ya, melakukan evakuasi yang seperlunya terhadap masyarakat Indonesia yang berada di wilayah konflik. Untuk respon yang di Doha, saya kira cepat sekali, itu bagus sekali. Tapi yang lain saya kira belum tentu belum perlulah disikapi secara evakuasi semacam itu ya, karena baik Kuwait lalu kemudian Emirat dan juga Mesir dan tampaknya masih dalam batas kontrol yang masih bisa dikendalikan pemerintah setempat ya. Baik, baik. Jadi meskipun ada seruan gencatan senjata, namun prediksinya eskalasi masih akan terus berlanjut ya. Saya ingin ke Pak Roy. Ya. Pak Roy, seperti kata Pak Ali, eskalasi masih akan terus berkecamuk antara Iran dan juga Israel. Bisa Anda jelaskan di Iran, terakhir Anda di sana, terakhir WNI di sana, kondisinya seperti apa dan juga keselamatan bagi WNI seperti apa Pak di sana? Komunikasi dengan para pejabat di KBRI Teheran, karena kita sekarang para diplomat yang berada di KBRI Teheran masih terus melakukan pelaporan secara berkala dan dilaporkan bahwa memang situasi masih relatif tenang meskipun ada beberapa ledakan di sekitar ibu kota, namun itu frekuensinya makin berkurang, dan kita berharap tentunya hal ini menjadi tanda dari semakin membaiknya situasi. Namun lagi-lagi seperti yang Pak Ali sampaikan tadi, bahwa kemungkinan untuk eskalasi tetap ada, dan dalam hal ini buat kami dari pemerintah yang paling penting adalah tidak hilang fokus. Karena yang penting bagi kita adalah bagaimana menyediakan perlindungan atau bantuan bagi para WNI kita yang sedang berada di daerah-daerah konflik. Jadi kita hanya akan berkonsentrasi pada hal yang berada di dalam domain pengaturan kontrolnya kita. Apabila pihak-pihak lain tentunya masih melakukan hal-hal yang membahayakan, tentunya itu di luar kontrol kita. Tapi paling tidak kita terus mempertajam berbagai macam rencana evakuasi lanjutan apabila diperlukan, dan hal ini tidak dilakukan di Iran saja, dilakukan juga di berbagai negara-negara di kawasan sekitar di Timur Tengah. Semua KBRI dan KJRI yang ada di kawasan saat ini terus melakukan kontak dengan para warga yang ada, sehingga apabila sewaktu-waktu dibutuhkan adanya pergerakan WNI untuk melakukan evakuasi, kita sudah siap dengan data-data yang kita butuhkan. Dan jangan lupa, saya harus tekankan bahwa ikut sertanya warga negara Indonesia dalam proses evakuasi yang disusun oleh pemerintah itu bersifat sukarela. Dengan demikian, pemerintah tidak dalam kondisi untuk memaksakan apabila ada warga negara Indonesia yang tetap memutuskan untuk tetap berada di wilayah yang sedang mengalami bahaya, meskipun pemerintah sudah menyatakan siaga 1 dan bahkan sudah menawarkan ikut serta dalam proses evakuasi. Baik, Demikian.
Pak Roy, bisa diinformasikan saat ini WNI di Iran jumlahnya ada berapa dan menyebar di wilayah mana saja, Pak? Seingat saya, data yang kami miliki ada sekitar 386 warga negara Indonesia di seluruh wilayah Iran, tersebar di sekitar 7 atau 8 kota. Namun tentu saja data ini terus kami lakukan verifikasi. Mungkin saja setelah mengalami perubahan data, ya mungkin ada yang sudah meninggalkan Iran tapi belum lapor diri, atau sebaliknya ada penambahan jumlah yang belum tercatat oleh KBRI. Sehingga kami coba untuk melakukan komunikasi dengan simpul-simpul tokoh masyarakat Indonesia yang di sana untuk mensinkronkan data ini. Tapi lagi-lagi dapat saya sampaikan, ketika Bapak Menteri Luar Negeri menyatakan bahwa pemerintah Indonesia menyatakan siaga 1 di Iran pada tanggal 19 Juni lalu, yang juga berarti secara resmi merupakan starting point dari proses evakuasi, maka sebetulnya kita sudah punya data mengenai data-data WNI yang memang secara sukarela mendaftar untuk ikut proses evakuasi. Sehingga saya ada sekitar 116 WNI yang sudah mendaftar untuk ikut proses evakuasi. Namun pada perkembangannya pada saat dilakukan evakuasi pada tanggal 20 pagi, sekitar 19 orang itu mengundurkan diri dan menyatakan akan tinggal saja. Disitulah kami lagi-lagi hanya dapat menghimbau agar mereka tetap membuka kontak dengan KBRI agar kita mengetahui keberadaan dan situasi di tempatnya tinggal. Demikian. Oke, baik. Saya ingin kembali ke Pak Ali. Pak Ali, seperti yang kita ketahui kemarin sangat ramai beredar kabar bahwa Iran akhirnya mengebom pangkalan nuklir Amerika Serikat di Doha begitu. Tidak lama kemudian kita mendengar bahwa Donald Trump mengumumkan gencatan senjata. Tidak lama terdengar lagi, akhirnya kita mendengar bahwa Netanyahu juga mengumumkan gencatan senjata meskipun sekarang kondisinya ini gagal karena Israel dan Iran juga masih saling serang. Tapi pertanyaannya adalah kenapa akhirnya Donald Trump dan Netanyahu mengumumkan gencatan senjata kepada Iran? Jadi dua kepentingan strategis di Iran maupun di Israel maupun Amerika, yakni bahwa memang maksud dari serangan mereka terhadap Iran lebih diutamakan untuk menyasar katakanlah pangkalan yang dianggap sebagai pusat pengembangan nuklir, baik itu untuk kepentingan damai maupun kepentingan yang lain yang dianggap sebagai ancaman terhadap eksistensi Israel di masa depan. Dan di situ kita tahu persis bahwa serangan itu berhasil. Meskipun tidak ada bukti bahwa Israel mempunyai cadangan atau katakanlah program pengembangan nuklir untuk senjata, dan ternyata memang itu betul-betul lebih merupakan program untuk perdamaian, energi, lalu kemudian juga pengembangan industri-industri informatika dan seterusnya. Disitulah saya kira ketika reaksi internasional terhadap AS dan Israel ini begitu murka, marah, dan bahkan mendorong Menteri Luar Negeri Israel pergi ke Rusia untuk katakanlah memberi sinyal bahwa dia memiliki aliansi yang cukup baik dengan Rusia, maka Amerika dan Israel memperhitungkan bahwa jangan sampai perang yang yang sekarang ini antara Israel dan Iran itu berkembang pertama menjadi perang regional atau yang kedua menjadi perang dunia ketiga. Itu berarti bahwa kalau itu sudah terjadi maka semua kekuatan-kekuatan dunia, militer dunia yang besar termasuk China, Rusia maupun Korea Utara bisa terlibat dalam peperangan ini, dan itu juga membahayakan baik Amerika maupun Israel. Sesuatu yang tidak semestinya dikehendaki. Disitulah saya kira baik Amerika maupun Israel mencoba mengerem, khususnya Amerika ketika banyak sekali reaksi yang tak terduga bahwa serangan-serangan itu betul-betul tidak bisa diterima, pertama secara moral internasional, menghormati kedaulatan negara, pada saat yang sama juga melanggar hukum internasional, bahwa serangan kepada negara yang berdaulat betul-betul tidak bisa dibenarkan. Yang kedua tentu saja adalah bahwa perkembangan domestik baik di Iran maupun Amerika dan Israel itu berbeda. Di Iran
kayak sepertinya masyarakat betul-betul mendukung penuh rezim pemerintah untuk mengadakan serangan balasan. Meskipun dari operasi intelijen itu kita dapati bahwa Iran begitu lemah, tapi masyarakat di situ betul-betul mempunyai level resentment, resistensi yang sangat kuat terhadap baik Israel maupun Amerika. Sebaliknya di Amerika, mulai kita lihat bahwa karena tekanan Trump semakin lama semakin tinggi, bukan dalam konteks masalah perang melawan Iran saja, tapi juga legitimasi dia sebenarnya sangat lemah. Disitulah saya kira misalnya saja komentar terhadap beberapa sikap Trump misalnya dianggap sebagai mengabaikan masukan-masukan yang dibuat oleh Kementerian Pertahanan, tapi juga pada saat yang sama juga Kongres juga bereaksi karena serangan itu tanpa melalui rapat apapun dan pemberitahuan terhadap Kongres. Ini menunjukkan bahwa tampaknya perang ini akan menjadi perang panjang dan tentu saja akan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk menjadi perang regional. Belum ada tanda-tanda misalnya terbentuknya aliansi-aliansi strategis antara kelompok-kelompok yang berkepentingan misalnya ya. Paling Iran ya didukung oleh kelompok-kelompok perlawanan misalnya entah itu Hamas, Hezbollah dan juga Houthi di Yaman yang sebenarnya tidak mempunyai legitimasi kedaulatan ya dalam hukum internasional PBB. Mereka akan mengadakan deklarasi perang misalnya. Kecuali aliansi mulai terbentuk lalu kemudian terjadi semacam deadlock diplomasi ya untuk menjaga perdamaian misalnya kegagalan diplomasi di tingkat elit dan itu akan sangat potensial menjadi sebuah total war dalam pengertian regional maupun mungkin perang dunia ketiga. Tapi untuk sana saya kira masih jauh, Pak. Kita akan terus memantau bagaimana eskalasi konflik yang terjadi antara Iran dan juga Israel. Kita juga sama-sama mendoakan dan berharap warga negara sipil pastinya tetap dalam kondisi aman, terutama warga negara Indonesia yang saat ini masih berada di zona konflik. Terima kasih telah bergabung bersama kami Pak Roy Sumirat, juru bicara Kemenlu RI, dan juga Bapak Ali Munhanif, Guru Besar Politik Timur Tengah UIN Jakarta. Selamat malam Bapak-Bapak, sehat selalu. Terima kasih. Selamat malam, terima kasih. Terima kasih. Mohon pamit, terima kasih.